Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rosmayati, calon guru penggerak Kabupaten Lebak, akan memberikan sebuah analogi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebuah metamorfosis dari seekor kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan sebuah simbol perubahan. Melalui metamorfosis, kita dapat melihat siklus perjuangan dan perubahan. Begitu pula dengan sebuah pendidikan. Seekor kupu-kupu awal mulanya dari sebuah telur. Telur ini memiliki bentuk dan sifat yang sama satu sama lain. Sebuah telur tidak mempunyai kekuatan dan seperti benda mati. Apabila telur tersebut mendapatkan gangguan dari predator, telur tersebut tidak bisa menghindarinya. Padahal, di dalam sebuah telur tersebut menyimpan kehidupan dan potensi yang besar. Hanya menunggu waktu untuk menetas. Ketika telur itu menetas menjadi seekor ulat, baru nampak adanya kehidupan makhluk hidup yang asalnya tidak berdaya pada saat menjadi telur, sekarang berubah menjadi makhluk hidup. Yang dengan kekuatannya dapat memakan daun-daun tanaman. Bahkan kadangkala terlihat rakus menghabiskan semua daun-daun tanaman dan bisa jadi musuh para petani. Karena oleh ulat tanaman yang tengah ditunggu hasilnya bisa mengalami gagal panen. Tetapi harus diingat, ulat merupakan makhluk Tuhan yang hanya memakan yang bermanfaat baginya. Walaupun sifat ulat seperti rakus, setelah ia bermetamorfosis menjadi sebuah kepompong dalam beberapa hari, kemudian akan lahir seekor kupu-kupu yang cantik, yang membuat indah sebuah taman. Kadang dengan keindahannya, dia bisa membuat takjub orang-orang yang melihatnya. Seekor kupu-kupu yang indah tersebut, ia sama seperti seekor ulat. Ia hanya memakan sesuatu yang baik. Ia hanya memakan sari madu dari bunga. Seekor kupu-kupu dapat memberikan manfaat bagi bunga dengan membantu penyerbukan, sehingga terjadi pembuahan. Dengan pembuahan tersebut akan berkembang menjadi buah yang kaya akan vitamin, kemudian menjadi biji, sehingga sebagai alat perkembangbiakan tanaman untuk kelangsungan hidup tanaman. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara hanya sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak yang sudah baik dasarnya, mereka masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi dengan adanya tuntunan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Pemberian pendidikan kepada anak dianalogikan seperti metamorfosis kupu-kupu. Anak awalnya seperti telur ulat, tidak memiliki kekuatan dan seperti tidak memiliki potensi di awal pertumbuhannya. Mereka seperti sama satu lainnya. Mereka seperti manusia yang lemah, yang apabila ada yang mengganggunya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kehidupan mereka seolah-olah hanya tergantung kepada orang dewasa. Padahal sebetulnya mereka memiliki kodrat masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya. Tetapi tulisan tersebut masih samar. Nah, dengan pendidikan, tulisan tersebut akan timbul menjadi tulisan yang baik. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa dengan pembelajaran awal dikonsentrasikan pada pelajaran latihan panca indera.
Sebab mendidik anak kecil itu bukan memberikan pengetahuan, akan tetapi berusaha akan menyempurnakan rasa pikiran. Segala tenaga dan tingkah laku lahir yang mereka miliki sebenarnya besar pengaruhnya bagi kehidupan batin mereka, dan demikian pula sebaliknya. Selain itu, permainan anak juga dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Anak akan tumbuh menjadi seorang remaja yang akan mengalami banyak perubahan, baik fisik, sosial, dan emosional, yang terkadang karakteristik tersebut mengkhawatirkan orang tua dan guru. Tetapi perkembangan tersebut merupakan bagian yang alami. Proses kognitif akan mulai berbeda dan bervariasi, tergantung kodrat masing-masing. Pendidikan dan kebudayaan akan sangat mempengaruhi perkembangan remaja. Fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada fase amat potensial dan semangat yang tinggi. Sehingga fase ini sangat penting dalam penanaman budi pekerti untuk membentuk identitas dan kepribadian yang diharapkan. Dan di sini, peran pendidik sebagai pamong sangat diperlukan oleh peserta didik untuk menuntun mereka menjadi seorang manusia yang memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ibarat sebuah kepompong yang menutup diri dan memperbaiki diri agar menjadi kupu-kupu. Dengan pendidikan, anak diajarkan budi pekerti supaya dapat bersabar dan kuat saat keluar dari zona nyaman, supaya siap menghadapi berbagai macam kondisi. Pada tahap menjadi kupu-kupu, di mana setiap usaha membuahkan hasil, ini mencerminkan bahwa proses pendidikan perlu perjuangan. Hasilnya dari perjuangan tersebut nanti akan memberikan keindahan bagi alam semesta dan memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Seperti seekor kupu-kupu yang indah, yang menambah keindahan taman dan memberi manfaat bagi dirinya dan makhluk hidup lain. Demikian perwujudan konseptual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.